Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas materi dari pertemuan 15, yaitu materi tentang merek. Perkenalkan, nama saya Jenara Hermaini. Nama saya Dinda Jakarta. Nama saya Nika Nadia Charmana. Nama saya Radmitra Brenda. Yang pertama adalah pengertian dari positioning branding. Pengertian dari positioning branding adalah tindakan perusahaan untuk menempatkan produk di benak konsumen sasaran sehingga memiliki pembeda atau keunggulan unik dibanding dengan pesaing lain. Tujuannya yaitu bisa menciptakan persepsi positif di benak konsumen, dapat juga membangun citra merek dan meningkatkan kepercayaan serta kepuasan konsumen. Strategi positioning merek meliputi menentukan posisi yang tepat di pasar sesuai fragmentasi pasar, mengkomunikasikan keunggulan produk secara jelas kepada konsumen, serta memastikan konsistensi antara pengalaman, harapan, dan juga citra merek. Selanjutnya adalah prosedur positioning branding. Prosedur positioning branding ada 7 tahapan, yaitu yang pertama adalah menentukan produk pasar yang relevan, yaitu dengan memahami kebutuhan dan juga keinginan konsumen agar produk tepat dengan sasaran. Yang kedua adalah mengidentifikasi pesaing, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan posisi pesaing untuk strategi pemasaran yang kompetitif. Yang ketiga adalah menentukan standar evaluasi dengan membuat kriteria untuk menilai produk melalui masukan dari konsumen. Yang keempat adalah membuat konseptual map, yaitu dengan menentukan persepsi konsumen terhadap manfaat dan juga kualitas produk. Yang kelima adalah mengidentifikasi kesenjangan posisi dengan menentukan area pasar yang belum atau kurang ditempati oleh pesaing. Yang keenam adalah dengan merencanakan dan melaksanakan strategi positioning, yaitu mengembangkan strategi atau kampanye promosi untuk meningkatkan persepsi di benak konsumen. Yang ketujuh adalah memantau posisi dengan evaluasi posisi produk di pasar secara berkala agar tetap relevan dan juga tetap diminati oleh konsumen. Ada tujuan positioning. Adapun tujuan positioning produk dalam kurung Hasan 2008 hal 201 tutup kurung, yaitu yang pertama untuk menempatkan atau memposisikan produk di pasar sehingga produk tersebut terpisah atau berbeda dengan merek yang bersaing. Yang kedua, untuk memposisikan produk sehingga dapat menyampaikan beberapa hal pokok kepada para pelanggan. Yang ketiga, untuk mencapai hasil yang diharapkan, yaitu pemenuhan kebutuhan segmen pasar secara spesifik, membatasi kemungkinan perubahan mendadak, dan menciptakan keyakinan kepada pelanggan. Lalu, selanjutnya ada mengembangkan dan mengkomunikasikan strategi positioning. Yang pertama, kerangka referensi kompetitif, yaitu langkah awal dan menetapkan kategori untuk definisi kompetitif yang tepat. Yang kedua, titik perbedaan POD dan titik paritas POP dibentuk setelah menganalisis referensi kompetitif dan kondisi pesaing. Yang ketiga, menetapkan keanggotaan kategori. Pemasar wajib menjelaskan kategori merek, terutama untuk produk baru. Yang keempat, memilih POP dan POD. Pemasar memutuskan tingkat apa pemasaran akan menetapkan titik perbedaan merek. Yang terakhir, menciptakan POP dan POD, yaitu memerlukan strategi matang agar posisi merek kuat dan kompetitif. Selanjutnya adalah strategi diferensiasi branding. Tujuannya adalah untuk menciptakan keunikan produk sehingga perusahaan dapat menawarkan nilai superior atau harga berbeda nih dari pesaing. Dan juga ada beberapa langkahnya yang mau aku jelasin. Ada 4 langkah menurut Gordon 2005. Yang pertama adalah dengan evaluate competitive message, yaitu analisis kekuatan dan juga kelemahan perusahaan sebelumnya. Yang kedua adalah find what makes you unique. Tentukan apa yang membedakan perusahaan di pasar. Yang ketiga adalah tell the world, dengan mengkomunikasikan nilai unik produk kepada konsumen. Yang keempat adalah keep your promise, adalah dengan jaga kepercayaan konsumen melalui kualitas dan juga konsistensi. Selanjutnya adalah ciri diferensiasi produk. Yang pertama adalah product differentiation, yaitu dengan manipulasi fitur, desain, kualitas, dan juga daya tahan. Yang kedua adalah service differentiation, yaitu melakukan pelayanan yang menambah nilai pada suatu produk. Yang ketiga adalah people differentiation, yaitu dengan merekrut sumber daya manusia yang berkeahlian dan juga semangat tinggi agar sulit ditiru oleh suatu pesaing. Yang keempat adalah image differentiation, yaitu dengan
dengan membangun brand image yang kuat dan tahan lama di benak suatu konsumen. Yang kelima adalah quality differentiation, yaitu meningkatkan kualitas dari bahan baku sehingga distribusi dapat konsisten. Yang keenam yaitu innovation differentiation, yaitu cara baru dalam proses atau produk untuk menangkap suatu pasar baru. Apakah ekuitas merek itu? Ekuitas merek atau brand equity adalah nilai tambahan yang diberikan pelanggan pada produk atau merek tertentu yang terbentuk dari kesadaran, persepsi, asosiasi, dan loyalitas pelanggan. Peran merek adalah sebagai tanda pengenal, alat promosi, jaminan mutu, dan penentu asal-usul produk atau jasa. Bagi produsen, merek bisa menjadi aset bisnis yang berharga yang dapat dilisensikan atau diwaralabakan. Sedangkan bagi konsumen, merek menjadi penanda kualitas dan memudahkan pengembalian keputusan pembelian. Selanjutnya ada proses penetapan merek. Apa itu penetapan merek atau branding? Penguatan yang diberikan kepada produk atau jasa dengan menciptakan beberapa perbedaan yang terdapat pada setiap produk. Bagaimana proses penetapan mereknya? Yaitu dengan melakukan riset pasar, penentuan posisi merek atau brand positioning. Selanjutnya ada pengembangan identitas visual dan komunikasi dan implementasi. Selanjutnya ada fungsi merek, yaitu yang pertama sebagai identitas pembuat produk atau jasa untuk membangun citra, yang kedua membangun kepercayaan konsumen, dan yang ketiga mempengaruhi keputusan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada ekuitas merek berbasis pelanggan, sumber perbedaan tanggapan konsumen. Selanjutnya ada diferensiasi muncul dari pengetahuan merek atau brand knowledge. Yang ketiga ada perbedaan tanggapan konsumen menciptakan ekuitas merek berupa pola pikir, preferensi, dan perilaku yang menguntungkan perusahaan. Selanjutnya ada ekuitas merek sebagai jembatan. Yang pertama, keputusan terhadap suatu merek dipengaruhi oleh pengalaman batin konsumen dan posisi merek atau positioning. Yang kedua, visualisasi dan persepsi konsumen terhadap merek menentukan arah dan efektivitas program pemasaran. Yang ketiga, pemahaman tentang merek menjadi unsur dasar terbentuknya ekuitas merek karena mempengaruhi tanggapan konsumen terhadap strategi pemasaran. Selanjutnya ada janji merek atau brand promise, yang merupakan harapan pemasar tentang tujuan jangka panjang yang ingin dicapai melalui pembentukan merek bagi konsumen. Nilai dan visi merek ditentukan oleh pengalaman dan persepsi konsumen terhadap produk dan perusahaan. Perusahaan harus mengembangkan pemahaman budaya lokal dan strategi yang tepat agar merek menjadi pemimpin dan simbol kepercayaan. Pelatihan dan pengembangan SDM dari berbagai latar budaya membantu memperkuat budaya, merek, dan keberhasilan perusahaan. Apakah ekuitas pada merek? Penilaian aset merek atau brand asset valuator. Yang pertama ada diferensiasi atau differentiation, mengukur tingkat sejauh di mana merek dianggap berbeda dari merek lain. Yang kedua ada energi, mengatur arti momentum merek. Yang ketiga ada referensi atau reference, mengukur cakupan daya tarik merek. Yang keempat ada harga diri atau esteem, mengukur seberapa baik merek dihargai dan dihormati. Yang kelima ada pengetahuan atau knowledge, mengukur kadar keakraban dan keintiman konsumen dengan merek. Selanjutnya ada brands, dikembangkan oleh konsultan pada bidang riset pemasaran yang bernama Millward, Brown, dan WPP, yang pada dasarnya pada model brand terdapat piramida brand dinamik. Berdasarkan model ini, membangun sebuah merek harus melalui beberapa tahapan yang berurutan, di mana masing-masing memiliki ketergantungan pada kesuksesan pencapaian langkah sebelumnya. Yang kedua ada model ACAR. Manajemen merek dimulai dengan mengembangkan identitas merek, kumpulan asosiasi merek yang unik yang memiliki tujuan dan janji merek kepada pelanggan, sebuah citra merek yang aspirasional. Selanjutnya ada model resonansi merek, kerangka kerja yang menunjukkan bagaimana membangun hubungan emosional yang kuat dan loyalitas pelanggan terhadap suatu merek, yang paling dikenal melalui piramida resonansi merek Keller. Tahapan piramida resonansi merek Keller yaitu ada yang pertama identitas merek atau brand identity. Selanjutnya ada makna merek atau brand meaning. Yang ketiga ada
respon merek atau brand response berdasarkan penilaian, judgments, dan perasaan, feelings. Yang keempat ada resonansi merek atau brand resonance, meliputi hubungan merek atau relationship, loyalitas atau loyalty, dan keterlibatan, engagement. Membangun ekuitas merek. Tujuannya membangun merek yang memiliki nilai, makna, serta kepercayaan tinggi di mata konsumen. Penggerak dan elemen merek. 1. Penggerak merek. Pemilihan identitas awal merek, menentukan citra dan posisi produk di pasar. Produk yang didukung kegiatan pemasaran yaitu melalui promosi, iklan, dan hubungan publik. Hubungan merek dengan entitas lain seperti kerjasama, sponsor, atau asosiasi dengan pihak ketiga. 2. Elemen merek. Alat identifikasi dan diferensiasi seperti nama logo, simbol, desain, slogan, atau kemasan. Contoh, logo Nike Shoes melambangkan semangat, kemenangan, dan kejayaan penggunanya. 3. Kriteria pemilihan elemen merek. Terdapat 6 kriteria utama dalam memilih elemen merek yang efektif. 1. Dapat diingat atau memorable. 2. Mudah dikenali dan diingat konsumen. Contoh, tight, scratch. 3. Berarti atau meaningful. 4. Mengandung makna positif, menggambarkan kategori produk dan nilai mereka. 5. Dapat disukai atau likable. 6. Menarik, menyenangkan, dan mudah diterima pasar. 7. Dapat ditransfer atau transferable. Dapat digunakan untuk memperluas produk ke kategori baru atau pasar global. Contoh Amazon. 1. Dapat disesuaikan atau adaptable. 2. Fleksibel terhadap perubahan tren dan kondisi pasar. 3. Dapat dilindungi atau protectable. 4. Dapat dilindungi secara hukum dari peniruan atau pelanggaran merek. 4. Strategi holistik dalam membangun merek. 1. Personalisasi. Kegiatan pemasaran disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter pelanggan. Tujuannya membangun hubungan emosional antara produk dan konsumen. 2. Integrasi. Semua aktivitas pemasaran seperti iklan, promosi, pelayanan, dan lain-lain saling terhubung dan mendukung pembentukan citra merek secara konsisten. 3. Internalisasi. Pengenalan nilai dan makna merek pada karyawan atau internal branding. Ketika karyawan memahami dan mendukung merek, citra positif mereka semakin kuat. Contoh, Disney berhasil membangun loyalitas karena setiap karyawan hidup dengan nilai dan semangat mereknya. Prinsip penetapan dan pengukuran ekuitas merek. Prinsip penetapan merek. 1. Memilih saat yang tepat. Gunakan momentum strategis untuk memperkenalkan dan memperkuat merek. 2. Menghubungkan pemasaran internal dan eksternal. Pesan merek harus konsisten di dalam dan di luar perusahaan. 3. Menghidupkan merek bagi karyawan. Kampanye internal harus memberi semangat dan pemahaman nilai merek. 2. Mengangkat asosiasi sekunder. Membangun kekuatan merek melalui asosiasi dengan perusahaan atau negara asal, merek lain atau co-branding, atau selebritas, sponsorship, dan penghargaan. Mengukur ekuitas merek. Pendekatan tidak langsung yaitu mengidentifikasi pengetahuan merek di benak konsumen. Pendekatan langsung mengukur pengaruh merek terhadap perilaku dan respon konsumen. Alat pengukuran. 1. Audit merek, mengevaluasi kesehatan dan kekuatan merek. 2. Brand tracking, pemantauan rutin terhadap kinerja dan persepsi merek. 3. Penilaian nilai merek. 4. Penentukan nilai finansial mereka berdasarkan loyalitas, persepsi konsumen, dan potensi keuntungan jangka panjang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.